Selamat pagi adik-adik, senang sekali Tante Ika bisa menemui adik-adik dalam sekolah minggu online kita. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Pasti luar biasa kan? Wah, apakah adik-adik sudah melakukan persiapan untuk sekolah minggu? Baik, kalau adik-adik sudah bersiap-siap, kita berdoa mengawali sekolah minggu kita ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau baik buat kami, Engkau baik bagi seluruh keluarga besar kami. Pagi hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk kami mengikuti ibadah. Kami mau sepanjang ibadah berlangsung, kami boleh tertib, kami boleh menyukakan hati Tuhan, kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar, dan kami jadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa di surga, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik mengawali sekolah minggu, Tante Ika ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah pujian. Ini dia pujiannya. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi Kau Istimewa. Kitab Ezra, membangun kembali bait Allah. Pada waktu itu, seluruh kerajaan ditaklukkan di bawah kekuasaan Raja Koresh, Raja negeri Persia, termasuk kerajaan Israel dan Yehuda. Seluruh rakyat diangkut ke dalam pembuangan, juga semua perabotan yang terdapat di dalam bait Allah, perabotan emas, perak, semua dibawa ke dalam pembuangan. Orang-orang yang kuat, keturunan kerajaan, keturunan bangsawan, semua diangkut ke pembuangan. Hanya ditinggalkan beberapa orang saja yang lemah dan miskin di sana. Wilayah kekuasaan Kores sangat luas.
Suatu kali Raja Kores berkata, "Seluruh kerajaan di muka bumi ini telah dianugerahkan Tuhan Allah kepadaku. Dan Tuhan memerintahkan aku untuk membangun kembali bait Allah yang terletak di Yerusalem. Jadi semua umat Allah harus pulang dan membangun kembali bait Allah yang kini telah menjadi puing-puing." Perintah raja itu dibuat di dalam sebuah surat dan dimaterai. Kemudian seluruh pegawai istana mengumumkan pengumuman yang telah dibuat oleh raja ke seluruh wilayah kerajaan Persia. Mereka mengumumkan bahwa seluruh umat Allah yang berasal dari Yerusalem harus kembali ke sana dengan tugas untuk memperbaiki bait Allah. Dan mereka pun mengumumkan bahwa semua tetangganya harus membantu segala keperluan yang diperlukan. Dan Raja Kores memerintahkan semua perabotan bait Allah yang dulu diangkut ke Persia harus dikembalikan kembali ke bait Allah di Yerusalem. Dan keperluan pembiayaan untuk membangun bait Allah itu ditanggung oleh kas kerajaan. Orang-orang Israel dari Yerusalem akhirnya bergegas pulang ke daerahnya, yaitu ke Yerusalem. Mereka pulang dengan membawa bekal dari kerajaan Persia, dan mereka sampai di Yerusalem. Mereka membangun kembali bait Allah yang kini sudah menjadi reruntuhan. Mereka bergotong royong membangun bait Allah itu kembali. Dan setelah selesai pembangunan bait Allah, mereka bersyukur, bersorak, memuji Tuhan. Mereka bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Mereka bersyukur karena Tuhan memimpin mereka bisa memperbaiki bait Allah-Nya. Tetapi di saat yang bersamaan, orang-orang yang sudah tua, yang dulu melihat kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, mereka menangis, mereka bersedih karena bait Allah yang mereka perbaiki tidak seberapa bila dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun dulu. Mereka bersedih, tetapi mereka bersyukur karena mereka bisa memperbaiki keruntuhan bait Allah. Adik-adik, ceritanya sampai di situ. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang kitab Ezra ini? Kita bisa belajar bahwa jalan Tuhan itu tidak terselami. Kadang ada saatnya mata jasmani kita terbatas mengerti jalan Tuhan. Tetapi senantiasa percaya adik-adik bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah senantiasa merancangkan itu untuk kebaikan kita. Yang kedua yang kita pelajari adalah mudah bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Mungkin adik-adik sekarang sedang mengalami kesulitan, keluarga sedang mengalami kesulitan, bahkan bangsa ini sedang mengalami kesulitan. Tapi mudah bagi Tuhan untuk menolong umatnya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, yakin bahwa rancangannya terbaik buat kita. Dan yang ketiga yang kita pelajari, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang Kores dari kerajaan Persia yang tidak kenal Tuhan, mudah buat Tuhan untuk menggerakkan dia melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kalau orang yang tidak percaya Tuhan seperti Kores bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kekuasaan kemuliaannya, adik-adik dan Tante Ika yang percaya kepada Tuhan juga bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kemuliaannya. Adik-adik mau?
Baik, kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, mengalami jalan Tuhan yang luar biasa dan penyertaan Tuhan yang ajaib, mari kita berdoa menutup sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar dari kitab Ezra. Bagaimana jalan Tuhan mungkin tak terselami oleh pikiran kami, tapi kami senantiasa percaya bahwa rancangan Tuhan terbaik buat kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai setiap kami ada seperti kami ada sekarang. Kami tahu Engkau merancang yang terbaik bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa kami. Kami juga percaya bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kami. Hati Raja ada di tangan Tuhan. Tuhan alirkan kemana Tuhan mau. Kami percaya juga setiap kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Tuhan gerakan, Tuhan arahkan kemana Tuhan mau. Kami percaya juga bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin, semuanya mudah. Untuk itu ajar kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Sepanjang hari ini kami rindu apapun yang kami lakukan, fikirkan, rencanakan, renungkan, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini. Anugerah kesehatan, anugerah kepintaran dan takut akan Tuhan Allah berikan buat mereka. Kami berdoa juga untuk keluarganya, ada kelimpahan dari Tuhan. Mata pencarian orang tuanya diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami memberkati bangsa Indonesia. Shalom atas bangsa ini. Damai sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.